Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Risnandar, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kuningan tahun 2023. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas modul di pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di SD saya, yaitu SMK Dua Agung, bersama Ibu Uti SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu kerja Ibu sebentar. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya Ibu sudah banyak sekali pengalaman malang melintang di dunia pendidikan. Mungkin sebagai kepala sekolah banyak menghadapi masalah-masalah internal di sekolah yang berkaitan dengan guru, dengan siswa. Nah, untuk itu di sini saya akan mulai saja bertanya kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang selama ini Ibu pimpin? Mungkin seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Eka yang sudah memberikan pertanyaan, merupakan wawancara ya untuk suatu keberhasilan dalam melengkapi tugas dari CGP ya. Ya, betul Ibu. Insya Allah mudah-mudahan saya menjawab dengan konsisten ya, Insya Allah. Ini dari pertanyaan yang tadi Pak Eka sampaikan, yaitu saya sebagai pemimpin atau pimpinan di sebuah instansi pendidikan, yang otomatis di sebuah instansi pendidikan itu ada hal banyak kasus ya. Iya, betul sekali. Kasus-kasus tersebut mungkin ada beragam. Beragam kasus itu mungkin ada, saya ketahui tadi karena berkaitan dengan pertanyaan itu. Yang pertama ada kasus yang keduanya benar, yang saling bertentangan dengan dilema etika. Yang keduanya juga ada kasus yang satunya benar dan yang satunya salah. Nah, itu. Semua kasus-kasus tersebut perlu penanganan atau perlu identifikasi dulu ya. Yang mungkin di sini kasus-kasus yang perlu diidentifikasi ini ada beberapa cara. Yang itu pertama, kita caranya harus memahami dulu kedua kasus tersebut. Setelah memahami kasus-kasus tersebut, baru kita mengumpulkan fakta, data dan sebagainya. Ya. Setelah hal ini diketemukan fakta, data dan sebagainya dari pihak-pihak yang terlibat, ya, dari yang ada di lingkungan sekolah tersebut, mulai dari gurunya, dari siswanya, dari masyarakat, itu harus ada ada dulu pengumpulan data-data yang lengkap. Setelah data-data itu lengkap, baru kita dipilih mana yang kasus tersebut urgen yang perlu diselesaikan untuk hal tersebut. Baru nanti kita permasalahan yang paling tidak urgennya nanti disampaikan, kita selesaikan dulu yang bersifat urgen ya, penting. Baru ditekan kasus rujukan moral atau di etika. Ya, apa itu namanya? Dilema etika. Ya, itu mungkin Pak Eka ya, yang mungkin saya laksanakan di setiap ya. Nah, itu setelah dipenuhi itu kasus-kasus dilema etika, kita saat dipenuhi itu ya harus ada kasus rujukan moral. Itu ya. Terima kasih Pak Eka, mungkin segitu ya. Jawabannya sangat luar biasa sekali, sesuai dengan pengalaman, luar biasa pengalaman. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, yang kedua, nah bagaimana Ibu sebagai pimpinan sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Nah, ini untuk menangani seperti kasus ini, kita perlu mempertimbangkan kedua hal kasus tersebut, apakah itu benar ya, kasus-kasus tersebut apakah itu
salah. Iya. Ya, kita jangan menerima satu pihak. Iya, Ya, betul, kita betul. harus benar-benar menganalisa permasalahan tersebut. Iya. Apakah itu kepentingan orang banyak atau Iya. kepentingan pribadi? Iya, Ya, betul. itu. Iya, siap, Kadang-kadang betul, nilai betul. kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, Iya. kemudian belas kasih itu berdampak untuk ke depannya. Seterusnya ke Iya. depannya Bu. Iya, iya. Nah, jawabannya Saja. luar biasa sekali Bu jawabannya. Nah, untuk selanjutnya Bu. Tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang harus Ibu lakukan terkait permasalahan yang terjadi di sekolah. Langkah-langkahnya mungkin Ibu seperti apa yang dilakukan oleh Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Ya, langkah-langkahnya ya utamanya kita kan kita juga hati nurani ya, Iya, kita harus ini. Iya. Ya, itu dalam memilih kebenaran atau yang hal-hal yang apakah itu hal-hal kecil yang ada apa tuh paling kecil mudaratnya Iya. atau besar manfaatnya. Iya, Nah, iya. itu hal tersebut kita harus pertimbangkan. Iya, iya. Jangan sampai kita salah langkah untuk menentukan mempermasalahkan kasas itu supaya benar kita memutuskan. Iya, Ya, betul. ya, kita harus berpikir secara bijak, Iya, betul. arif dan sebagainya. Iya. Kita harus melakukan investigasi. Investigasi ya. Betul. Jangan langsung Memutuskan. apalagi tidak sesuai dengan fakta-fakta. Iya, Ya, betul jangan sekali. menuduh sembarangan. Iya, betul. Ya, itulah kita harus meyakinkan kebenaran. Nah, itu karena ada kebenaran itu akan terjadi kalau kita melakukan hal yang teliti. Iya, Ya, itu saja mungkin Iya, Pak, siap, Ibu. sesuai kita Iya, terima kasih. keyakinan bahwa kita itu melaksanakan tugas dan setelah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya betul sekali Ibu, yang paling kecil mudaratnya Ibu. Iya. Nah, Umar, ya selanjutnya Ibu pertanyaan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Untuk jawabannya ini mungkin saya ini dilema etika ya. Ya. Hal efektif yang perlu dilakukan oleh pihak atau oleh saya sebagai kepala sekolah yaitu menyederhanakan pokok-pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Iya. Oh, jadi efektif ya Bu? Iya, Ya? kita itu harus mau gimana ada memperkecil. Iya. Yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. dihilangkan. Iya, betul sekali Ibu. Luar biasa sekali ini. Selanjutnya tentunya dalam melaksanakan tugas banyak tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Nah, tantangan apa? Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam memutuskan suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu mungkin ada pihak yang menerima, ada pihak yang tidak. Iya, betul. Jadi ada yang mungkin, saya menerima hal ini, ada juga yang tidak, Iya. tidak puas, ada yang puas dan tidak puas, Iya, itu pro wajar kontra ya, Bu. Nah, untuk itu mungkin kita sepenuhnya itu diberikan keikhlasan, kelegowoan dalam menerima ini, Iya. diberikan pemahaman kepada yang berkasus itu. Iya, Ya, iya. itu saja. Pak. Iya, siap Ibu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nih, apakah Ibu di sekolah mempunyai jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, terima kasih Pak Eka. Untuk jadwal untuk penyelesaian ini tidak ada jadwal untuk Iya. menyelesaikan kasus. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Karena prioritaskan dulu kasus mana yang lebih diutamakan untuk diselesaikan Iya. secepatnya. Iya, Ya, betul, itu. betul. Jadi tidak ada jadwal, ya. Iya. Selanjutnya Ibu, ini tentunya ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan. Nah, faktor apa saja Bu yang mempermudah Ibu untuk membantu mengambil keputusan? Faktornya. Ya pertama komunikasi lah. Komunikasi ya. Komunikasi itu akan berjalan dengan baik dan Iya. lancar. Kalau tanpa komunikasi tidak akan ada penyelesaian masalah. Iya, Ya, betul. untuk itu kita harus pertama itu pengelolaan emosi kita. Iya, betul sekali Ibu. Otomatis kalau kita ada masalah pasti emosi ya. Iya, betul. Nah, itulah kita dituntutnya untuk pengelolaan emosi. Iya. Yang kita harus
pemahaman dulu kasusnya, Iya. kemudian mengambil keputusan itu sesuai dengan teori-teori yang kemudian sebagai seorang pemimpin faktor yang mempermudah yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Iya, betul sekali. Ibu. Luar biasa sekali jawabannya. Ini sesuai dengan berarti pengalamannya cukup luas Ibu ini. Nomor selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang terkait dilema etika Ibu seperti itu? Iya, ini udah berapa pertanyaan ya? 8 Udah ya. 8 ya? 8. Alhamdulillah ya, Iya. insya Allah ya. Untuk dalam pengambilan keputusan kita tadi dan mengatakan bahwa harus mengidentifikasi jenis kasus. Iya, Ya. iya. Ini harus apakah yang harus itu? Yang harus dilakukan pertama itu apa dulu? Ya, yang urgen dulu. Iya. Ya. Kemudian lakukan dulu pengujian, apakah fakta itu benar Iya. atau tidak. Iya, Ya, kita betul. jangan sembarangan untuk mengambil keputusan. Ya. Kemudian paradigma yang kita pilih yaitu sehingga keputusan bisa diambil. Prinsip-prinsip juga tidak merugikan siswa. Iya, betul sekali. Iya, betul. Berarti itu ya penyelesaian atau pembelajaran yang bisa Ibu dapat dari pengambilan keputusan dilema etika. Mungkin ini cukup sekian wawancara dengan Ibu Kepala SD Negeri Kadu Agung, Ibu Uti SPD MPD. Demikian wawancara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Risnandar, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kuningan tahun 2023. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mendapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan Ibu kepala sekolah di salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Kadugede. Nah, di sini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk kebujukan moral? Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, dicoba menjawab ya. Ya. Selama ini saya sebagai kepala sekolah dalam menentukan masalah apakah itu masalah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, saya melakukan adalah dengan tentunya membuat pertanyaan identifikasi kasus. Ya, itu khususnya diidentifikasi kasus tersebut. Nah, jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah dilema etika. Ya. Kalau dan sebaliknya ya, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Syaratnya apa itu? Jadi nanti memahami kasus-kasus tersebut gitu ya. Itu jawabannya. Ya, jawaban yang sangat luar biasa sekali, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Nah, ini memang dilema sekali ya kalau mengambil sebuah keputusan itu. Kalau selama ini tentunya mempertimbangkan kedua hal tersebut yang sama-sama benar tersebut untuk membentukkan apakah faktor yang mana gitu yang akan saya ambil. Misalnya ini apakah faktor perorangan atau mungkin banyak orang yang tentunya mengandung kesetiaan atau apa ya, kebenaran gitu ya. Tentunya rasa adil harus dipertimbangkan juga, kasihan, apakah ini akan berdampak dalam menentukan kasus tersebut. Jadi memang perlu sekali pertimbangan. Sangat perlu sekali pertimbangan yang benar matang ya, Bu. Iya, betul.
Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu nih, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah? Tentunya saya tadi betul ya, dalam mengambil sebuah keputusan harus hati-hati gitu Ya, ya, betul. supaya tidak berdampak, minimalis lah dampaknya itu ya, kemadorotannya gitu Iya, ya. betul. Saya akan mempertimbangkan tentunya hasil akhirnya bagaimana, terutama ini nanti berdampak ke peserta didik Iya, ya. betul Itu sekali. yang paling urgent Yang gitu paling ya. penting, iya. Berdasar pada prinsip berpikir, berhasil akhirnya bagaimana, terus berbasis peraturan tentu juga Iya. jangan dilanggar. Iya, betul. Terus juga ada yang berpikir apakah perlu ininya. Tahap berikutnya tentunya adalah dengan memeriksa kembali yang sudah tadi fakta-fakta dikumpulkan, lalu ditentukan, lalu dibuatlah keputusan yang nantinya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah gitu, supaya keputusan itu apa ya, hasilnya sangat baik, ya. bermanfaat. Ya bermanfaat, betul. Tentunya tetap kita bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Iya, harus ya, kita hanya sebagai pelaksana saja ya. betul, Ibu. ya, betul. Iya. Ya, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk ke dilema etika? Tentunya setiap keputusan ingin dicari yang paling efektif ya. Betul sekali. Dilakukan itu tentunya menyederhanakan pokok permasalahan. Ya, selama ini saya seperti itu. Terus, nah ini yang paling sulit gitu. Iya. Membangun kebijakan. Jadi mempertimbangkan ke sini apakah berdampak atau tidak. Jadi meminimalisir itu. Yang pertama tadi pokok permasalahannya apa, dan tentu membangun kebijakan itu yang saya ambil selama ini untuk efektivitasnya. Iya, betul sekali. Bagus sekali Ibu, jawaban Ibu sangat mudah dipahami. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Ibu? Tentu itu tantangan selalu ada ya. Tentu minimalis sekali saya harus dalam mengambil sebuah keputusan, mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima ya, itu tantangannya. Pasti ada. Ini ada yang tidak mau menerima sepenuhnya hasil keputusan itu. Terus tantangan yang kedua ini tentu harus konsisten gitu ya. Apakah yang melaksanakan itu konsisten dalam menjalankan keputusan tersebut? Tantangan istiqomah lah seperti itu. Apakah ya yang pertama tadi mau menerima, dan yang kedua konsistennya tadi istiqomahnya itu dalam keputusan yang sudah disepakati, itu yang merupakan sebuah tantangan lah selama ini seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, apakah Ibu mempunyai jadwal tata kelola untuk penyelesaian tersebut? Bentuknya seperti apa? Prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal gitu ya, selama ini memang tidak terjadwalkan karena kasus itu kan kadang muncul seperti itu. Biasanya itu diambil yang urgen. Kalau urgen berarti penyelesaiannya harus segera gitu ya, diprioritaskan. Itu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau di jadwal sih tidak, cuma ya kita tahu di urgennya mana, jenis kasusnya mana, dan tentu kita akan selalu membuat kalau memang ada masalah itu yang paling ini adalah kondusif sekolah kita, terutama ke anak didik, peserta didik. Jadi kalau dijadwalkan enggak, jadi kita cari yang urgen, cari yang cepat penyelesaiannya, dan tentunya berdampak senantiasa kondusif sekolahnya seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus yang termasuk ke dilema etika? Faktor mempermudah ya, atau orang gitu ya? Sepertinya tidak ada sih ya, karena selama ini saya dalam mengambil keputusan itu melibatkan semua warga sekolah dengan cara bagaimana berkomunikasi. Komunikasi itu yang paling utama. Terus yang
lagi itu ada pengelolaan emosi. Ya, Apa sih kita itu sendiri sangat penting ya, sekali, yang Bu, baik emosinya. bagaimana kita antara kenyataan dan teori itu harus balance ya, Harus dalam balance, seimbang ya, harus seimbang. iya. Tentunya faktor lainnya mah itu tadi komunikasi, sehingga dalam mengambil keputusan itu akan mempermudah keputusan yang Iya, kita iya. Jadi intinya komunikasi Kasih yang dengan- baik, yang emosi baik, ya Bu, pengelolaan emosi. pengolahan emosi itu Iya, yang iya. harus ini sekali. Terima kasih. Dan selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang termasuk ke dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan menyelesaikan dilema Iya, etika betul. ini pembelajaran itu banyak sekali sebetulnya Iya, yang betul. diambil. Itu tadi kan ada tantangan gitu, ada faktor-faktor yang bisa membantu gitu ya. Yang utama itu adalah tadi keputusan itu jenis kasusnya, kita belajar mengidentifikasi lah. Iya, betul. Gitu yang dilakukan di awal, itu identifikasi dilakukan, apakah ini keputusannya bagaimana, yang harus saya ambil bagaimana, itu mengidentifikasi. Pembelajaran itu yang pembelajaran yang pertama. Kalau pembelajaran yang kedua adalah tentunya dengan pengujian identifikasi, oh ini penyelesaiannya seperti ini, kalau diuji seperti itu ya, diuji apakah bisa selesai kasus itu atau enggak. Yang ketiga adalah tentunya prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Bagi saya yang penting itu ke peserta didik. Jadi banyak kalau disebutkan pembelajarannya. Banyak ya, Tadi juga ada pengelolaan emosi gitu ya, pengelolaan emosi. Seperti itu kalau selama ini yang singkatnya ya. Yang betul. Nah, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, ataukah ini kasus yang termasuk kebujukan moral seperti itu Ibu? Jadi masuk kemana gitu ya? Iya, betul. Kalau kasus dilema etika biasanya cenderung muncul itu karena adanya kepentingan yang tidak sama. Dilema etika di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan jadi tentunya bahan diskusi ini, serta pembelajaran, pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan referensi bagi saya. Nah, dalam menyikapinya tentunya melakukan klarifikasi, konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait, apakah keterangan-keterangan yang mereka berikan kepada itu tentang permasalahan itu menjadi asumsi kita gitu ya, menjadi apakah ini pasti bisa diselesaikan. Yang utama bagi saya adalah komunikasi, intinya komunikasi dengan rekan-rekan, terus berkoordinasi begitu ya. Jadi apakah ini bujukan moral atau ini dilema etika, seperti itu. Komunikasi yang paling utama, koordinasi komunikasi ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah dalam mengambil keputusan ini tentunya ya memang dilakukan itu tentunya tadi dari awal selalu komunikasi, koordinasi dengan apakah karena bagaimana pimpinan itu menentukan mengambil keputusan itu, tetapi referensi dan indikatornya ya harus jelas. Gitu harus jelas, pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Tentunya dengan stakeholder ya Bu. Dengan stakeholder di sekolah kan ada komite guru, kalau di SD gitu ya. Dengan guru-guru dan warga sekolah juga ada komite lah gitu. Mungkin bisa juga nanti ke korwil atau ke pengawas gitu seperti itu. Bisa ke desa. Untuk selanjutnya Ibu, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Selalu gitu ya, kalau dalam menyelesaikan kasus itu
itu tadi komunikasi, koordinasi gitu ya, betul, menjaga emosi, ya kestabilan emosi kita. Minta pandangan mungkin Bu. Terus minta pendapat juga tadi, tidak menutup warga sekolah dilibatkan, tadi ada stakeholder kita itu punya itu selalu seperti itu langkah-langkahnya yang diambil. Iya, terima kasih Ibu. Nah selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, berarti ya efektivitasnya gitu ya dalam menyelesaikan ini, menjalin itu selalu menjaga dengan mereka itu keberpihakan melalui kebersamaan. Tadi lagi kembali ke komunikasi, ya juga masukan-masukan dari berbagai pihak itu, jadi semua itu dikomunikasikan gitu terus. Mencari referensi Mencari referensi dari hal lain, dari tempat lain begitu, jadi koordinasi selalu itu. Kalau selama ini gitu ya, karena itu yang paling efektif. Kalau pada diam-diam kan susah gitu ya. Betul, pada diam-diam bisa. Iya, untuk selanjutnya Ibu, terima kasih nih jawaban Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini kembali ke tantangan seperti tadi Ibu. Iya tuh tadi kalau tantangannya yang pasti banyak gitu. Iya, ada, selalu ada itu. Terutama yang tidak mau menerima keputusan itu, gitu ya, yang karena memang keputusan yang diambil biasanya tidak memuaskan semua pihak. Iya, betul sekali. Ada aja yang kok ini mah gini keputusannya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu seperti itu Bu. Tapi ya kita berusaha meminimalisir kekecewaan tersebut, karena setiap keputusan itu pasti ya itu tadi tidak bisa memuaskan, dan tentunya yang penting adalah melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, dan yang paling utama tentu kita kembali ke siswa gitu itu seperti itu. Kalau walaupun mungkin ada orang per orang yang tidak tidak menerima, tapi ternyata keputusan yang kita ambil yang sudah dibicarakan berdampak baik ke siswa, kenapa? Iya, seperti itu ya. Masih ada ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu, nih tadi kembali ke pertanyaan tadi, mungkin adakah jadwal tata kelola? Tadi Ibu katakan tidak ada sesuai dengan kasus. Nah, untuk itu apakah ini Ibu kasusnya ini diselesaikan di tempat secara langsung sesuai prosedur atau seperti apa? Ya, kalau selama ini kan ada yang ini mah bisa nih diselesaikan sekarang di tempat itu ya. Kita kenapa enggak selesaikan juga? Kalau memang perlu pertimbangan, perlu dibicarakan, perlu pemikiran, juga perlu masukan, mungkin ditunda. Jadi enggak dijadwal lah, enggak. Kalau jadwal ini mah tertulis mah enggak, cuma jadi disesuaikan. Disesuaikan dengan kasusnya. Dengan kasus apa? Apakah bisa diselesaikan cepat atau apalagi ini urgen nih, ini urgen harus cepat gitu. Jadi samalah seperti hal yang tadi. Tadi ini pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bu nih. Tadi kan ada faktor selang yang mempermudah Ibu, tentunya faktor-faktornya ada di rekan sejawat dan di stakeholder yang terkait dengan sekolah, ada kepala desa, ada komite. Apakah dalam pengambilan keputusan Ibu selalu bekerja sama dengan tentu harus itu ya, karena tidak bisa mengambil. Kalau memang ini kasusnya pun kan kasus bermacam-macam, ada yang sederhana ini mah tidak melibatkan, bisa saya selesaikan. Tapi memang kalau memang perlu masukan, pendapat, referensi, itu pasti saya akan mengkomunikasikannya, berkoordinasi dengan mereka. Tapi kalau ini mah bisa, misalnya alhamdulillah dengan cepat, Bismillahirrahmanirrahim selesai gitu, alhamdulillah selesai. Nah, dari ini pertanyaan terakhir Ibu, dari beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Ibu, tentunya kita bisa mengambil pembelajaran pembelajaran dalam mengambil keputusan yang kasus yang ada di sekolah. Nah, pembelajaran apa yang berdampak sekali buat Ibu dalam menyelesaikan permasalahan kasus ini, Bu? Dalam setiap masalah itu pasti ada pembelajaran yang kita bisa ambil ada hikmahnya gitu, betul. Banyak kalau disebutkan mah tadi udah disebutkan bahwa kita selalu mengidentifikasi gitu ya, memahami konteks permasalahan itu apa. Jadi apa ininya harus saya ambil, lalu
tentunya yang utama tadi kan komunikasi. Iya, Oh iya, saya koordinasi. selalu kalau diam-diaman kan itu tadi ya. Kami. Karena selain itu menjaga apa ya, harmonisasi itu yang intinya. Iya, betul. Jadi apa ya, menyelesaikan masalah gitu, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu kan. Iya, Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu, kalau mau diambil gitu. Jadi pembelajarannya itu tadi yang pertama, memahami konteks permasalahan, kita jadi tahu masalah-masalah apa, terus kita selalu akan melakukan koordinasi komunikasi seperti itu mungkin jawabannya. Jadi intinya seperti itu. Ya mungkin Ibu itu beberapa pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali ini Ibu mengganggu waktu istirahat Ibu, waktu istirahat Ibu diganggu terkait dengan adanya ini salah satu tugas Ibu saya. Nggak apa-apa, insya Allah membantu lah. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. Lancar, ya. Amin. Amin. Siap.